Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Umang dari kelas 11 RPL 3 nomor absen 6 dari SMK Telkom Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan materi di kompetensi dasar 3.2 mengenai model proses pengembangan perangkat lunak. Langsung saja yang pertama, tahapan proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan-tahapannya yaitu 1. Rekayasa sistem dan analis atau System Engineering and Analysis. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilah mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting karena perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan basis data. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Analysis. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan, unjuk kerja atau performasi, dan antarmuka. Hasilnya harus didokumentasi dan direview ke pelanggan. Yang ketiga, perancangan atau desain. Ada 4 atribut untuk program yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Desain ini harus terdokumentasi dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Yang keempat, pembuatan kode atau coding. Penerjemahan perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima, pengujian atau testing. Setelah kode program selesai testing, dapat dilakukan. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang keenam adalah pemeliharaan atau maintenance, merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan yang dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Kegiatannya berupa corrective maintenance, yaitu mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Yang kedua, adaptive maintenance, penyesuaian dengan lingkungan baru, misalnya sistem operasi atau sebagai tuntutan atas pengembangan sistem komputer, misalnya penambahan printer driver. Yang ketiga, perfective Assalamualaikum maintenance. warahmatullahi Bila wabarakatuh. perangkat lunak Nama saya sukses Hairul Umang dipergunakan dari oleh kelas 11 RPL pemakai, 3 nomor pemeliharaan absen 6 ditunjukkan dari untuk SMK Telkom menambah Purwokerto. kemampuannya, Kali ini seperti saya akan memberikan menjelaskan fungsi-fungsi materi tambahan di kompetensi dasar kerja dan 3.2 sebagainya. mengenai model proses Kemudian pengembangan ragam perangkat model lunak. proses Langsung pengembangan saja perangkat yang lunak. pertama, Yang pertama, tahapan model air proses terjun pengembangan atau perangkat waterfall. lunak. Yang kedua, model prototype. Lalu Tahapan-tahapannya model yaitu RAD. 1. Lalu Rekayasa model sistem spiral dan dan analis model atau System 4GT. Engineering and Analysis. Karena perangkat Yang lunak pertama, adalah model air bagian dari terjun. sistem yang lebih besar, Pada pekerjaan dimulai model dari waterfall pembentukan atau disebut kebutuhan-kebutuhan dengan untuk model seluruh air elemen terjun, sistem dan kemudian ada memilah beberapa mana yang fase yang harus untuk kita pengembangan perangkat dapatkan, lunak. yaitu Hal ini analis penting kebutuhan, karena lalu perangkat lunak harus berkomunikasi pendefinisiannya, dengan hardware, perancangan orang, sistem dan dan basis perangkat data. lunaknya, Yang implementasi dan kedua, unit analisis testing, kebutuhan perangkat lunak integrasi dan atau pengujian Software sistem, Requirement pengadopsian Analysis. dan perawatan. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus Lalu pada sebuah perangkat proses lunak akan yang kembali ke meliputi state domain sebelumnya informasi, agar tidak fungsi ada yang perubahan dibutuhkan, setelah unjuk kerja proses atau menuju state performasi, di dan bawahnya, antarmuka. sebab sangat sulit. Hasilnya harus didokumentasi dan direview Ada ke kekurangan pelanggan. pada model waterfall Yang adalah ketiga, perancangan terjadinya atau desain. pembagian proyek Ada menjadi 4 atribut tahap-tahap yang untuk tidak fleksibel karena program yaitu komitmen harus dilakukan struktur pada data, tahap model arsitektur perangkat proses. lunak, Yang prosedur kedua, hal ini detail, dan mengakibatkan karakteristik sulitnya untuk antarmuka. merespon Proses desain perubahan kebutuhan mengubah pengguna atau kebutuhan-kebutuhan user. menjadi bentuk Lalu, model karakteristik air yang terjun harus dimengerti perangkat lunak digunakan hanya sebelum ketika dimulai persyaratan penulisan dipahami dengan program. baik. Desain ini harus Kelebihannya bisa terdokumentasi digunakan dengan baik dan menjadi jika bagian suatu konfigurasi perangkat persyaratan lunak. untuk membuat suatu software Yang sudah keempat, dipahami pembuatan dengan baik kode dan sudah atau lengkap coding. semua persyaratan Penerjemahan yang ada. perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan Yang menggunakan kedua, bahasa model pemrograman. prototype. Model Yang kelima, prototyping pengujian adalah atau sistem testing. informasi yang Setelah kode menggambarkan hal-hal program penting selesai dari testing, sistem dapat informasi dilakukan. yang akan datang. Testing memfokuskan Prototype pada sistem logika informasi internal bukanlah dari merupakan perangkat sesuatu lunak, yang lengkap, fungsi eksternal, tetapi dan sesuatu yang mencari harus segala kemungkinan dimodifikasi kesalahan kembali dan dikembangkan, memeriksa apakah ditambahkan sesuai dengan atau hasil yang digabungkan dengan sistem diinginkan. informasi
Yang lain Yang bila perlu. keenam adalah pemeliharaan atau Prototyping maintenance, sendiri terbagi dari merupakan bagian menjadi paling task, akhir dari yaitu siklus pengembangan feasibility yang dilakukan prototyping, setelah yaitu perangkat untuk lunak menguji kelayakan dipergunakan. dari Teknologi yang kegiatannya akan berupa digunakan untuk corrective sistem maintenance, informasi yaitu yang akan mengoreksi disusun. kesalahan pada perangkat Requirement lunak prototyping, yang yaitu baru untuk terdeteksi mengetahui pada kebutuhan saat perangkat aktivitas lunak business dipergunakan. user. Yang kedua, Lalu design adaptive prototyping maintenance, untuk mendorong penyesuaian dengan perancangan lingkungan sistem baru, informasi misalnya yang sistem akan operasi atau digunakan. sebagai tuntutan atas Lalu untuk pengembangan sistem implementation komputer, prototyping, misalnya lanjutan penambahan dari rancangan printer prototype. driver. Prototipe ini langsung disusun Yang ketiga, sebagai suatu perfective sistem informasi maintenance, yang akan bila perangkat lunak digunakan. sukses dipergunakan oleh Kelebihannya bisa pemakai, dapat pemeliharaan ditunjukkan berpartisipasi untuk aktif, menambah lalu penentuan kemampuannya, kebutuhan lebih mudah seperti diwujudkan, memberikan fungsi-fungsi kemudian tambahan, mempersingkat waktu peningkatan kinerja, pengembangan. dan sebagainya. Lalu kekurangannya, Kemudian, ragam model proses proses analis dan pengembangan perancangan perangkat lunak. terlalu Yang singkat. pertama, model Lalu air terjun atau mengesampingkan waterfall. alternatif Yang pemecahan kedua, masalah. model Yang prototype. ketiga, Lalu biasanya kurang model fleksibel RAD dalam menghadapi lalu model perubahan. spiral, dan Keempat, model prototipe yang 4GT. dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Yang pertama, Kelima, model air prototipe terjun. terlalu cepat Pada selesai. model waterfall atau disebut Yang dengan ketiga model adalah air model terjun, RAD, ada Rapid beberapa Application fase yang Model, harus kita adalah terapkan, sebuah yaitu proses pengembangan analis perangkat kebutuhan, lunak, lalu sequential, pendefinisiannya, rancangan linear yang sistem dan perangkat menekankan lunaknya, siklus perkembangan yang implementasi sangat dan pendek. unit testing, Model RAD ini integrasi dan pengujian merupakan sistem, model adaptasi, pengadopsian dan kecepatan tinggi. perawatan Dari model sekuensial lalu linear, sebuah di proses mana akan kembali ke pengembangan state cepat sebelumnya dicapai agar dengan tidak ada menggunakan perubahan pendekatan setelah konstruksi proses berbasis menuju state state di di bawahnya. bawahnya, sebab sangat sulit. Kelebihan pada model ini yaitu Kekurangan dimungkinkan pada dalam model proses pembuatan waterfall adalah membutuhkan waktu yang terjadinya sangat singkat, pembagian proyek sekitar menjadi 60 sampai tahap-tahap yang 90 tidak hari, fleksibel, menghemat karena biaya komitmen karena harus dilakukan pada penekanannya adalah tahap menggunakan model komponen-komponen proses. yang sudah ada. Yang kedua, hal Saat ini mengakibatkan mengenakan kembali sulitnya untuk komponen-komponen yang merespon sudah ada, perubahan maka kebutuhan beberapa pengguna komponen atau program user. sudah diuji sehingga Lalu, kita model air dapat terjun harus melakukan penghematan digunakan waktu hanya dalam ketika uji coba. persyaratan dipahami dengan Kekurangannya, baik. bagi proyek yang besar Kelebihannya bisa tapi digunakan berskala, jika Berat suatu memerlukan sumber daya manusia persyaratan yang untuk memadai untuk membuat suatu menciptakan software jumlah sudah tim RAD dipahami yang dengan baik dan sudah lengkap Tidak semua semua aplikasi sesuai persyaratan dengan yang RAID. ada. Bila sistem tidak dapat memodulkan dengan Yang teratur, kedua, model pembangunan komponen prototype. penting dalam Model RAD prototyping akan menjadi adalah sangat sistem informasi informatis. yang menggambarkan RAD hal-hal menjadi penting tidak dari sesuai sistem jika risiko informasi yang teknisnya akan tinggi. datang. Hal ini Prototipe terjadi sistem bila sebuah informasi aplikasi bukanlah baru merupakan memforsir sesuatu yang teknologi lengkap, baru atau tetapi sesuatu perangkat lunak yang baru harus membutuhkan dimodifikasi tingkat kembali, dikembangkan, ditambahkan atau digabungkan dengan sistem interoperabilitas yang informasi tinggi dengan yang program lain bila komputer perlu. yang ada. Prototyping sendiri Yang terbagi keempat, dari yaitu menjadi model task, spiral. yaitu model ini cukup Feasibility baru prototyping, ditemukan, yaitu tahun untuk menguji kelayakan dari 1988 teknologi yang oleh akan Barry Bohm. digunakan untuk sistem Spiral informasi adalah salah satu yang akan bentuk disusun. evolusi yang Requirement menggunakan metode prototyping, yaitu iterasi untuk natural mengetahui kebutuhan yang aktivitas dimiliki oleh business model user, prototyping lalu dan dan digabungkan dengan prototyping aspek untuk sistematis yang mendorong dikembangkan perancangan oleh informasi model yang akan waterfall. digunakan. Lalu Berikut ada implementation aktivitas-aktivitas prototyping, yang dilakukan lanjutan dalam dari spiral rancangan model. prototype. Yang pertama, Prototipe ini customer langsung disusun communication. sebagai suatu Aktivitas sistem yang informasi dibutuhkan yang untuk akan membangun digunakan. komunikasi yang Kelebihannya, efektif antara bisa developer dapat dengan user, berpartisipasi customer, aktif, terutama lalu mengenai penentuan kebutuhan dari lebih customer. mudah diwujudkan. Aktivitas Kemudian perencanaan mempersingkat ini waktu dibutuhkan untuk pengembangan. menentukan sumber daya, Lalu perkiraan waktu kekurangannya, pengerjaan, dan proses informasi analis lainnya dan yang perancangan dibutuhkan untuk pengembangan terlalu software. singkat. Lalu Yang ketiga, mengesampingkan analis risk. alternatif pemecahan Aktivitas masalah. analis Yang resiko ketiga, ini biasanya dikerjakan kurang untuk fleksibel menganalisis dalam baik menghadapi resiko perubahan. secara teknikal Keempat, prototipe maupun yang secara dihasilkan tidak manajerial. selamanya mudah dirubah. Tahap inilah yang mungkin Kelima, tidak prototipe ada pada terlalu model proses cepat yang juga selesai. menggunakan manapun. Yang ketiga adalah model proses yang RAD, juga menggunakan Rapid Application metode Model, iterasi, adalah sebuah tetapi proses hanya dilakukan pengembangan dengan perangkat spiral lunak, model. sekuensial, Aktivitas yang linear dibutuhkan untuk yang membangun menekankan satu siklus atau lebih perkembangan yang sangat representasi pendek. dari aplikasi Model secara RAD teknikal, ini lalu merupakan model construction and adaptasi, release. kecepatan tinggi. Aktivitas Dari yang model dibutuhkan untuk sekuensial develop linear, software, di mana testing, pengembangan instalasi, cepat dan dicapai penyediaan dengan user menggunakan atau pendekatan customer konstruksi support seperti berbasis training, komponen. penggunaan software, serta dokumentasi. Kelebihan pada Seperti model buku ini manual yaitu penggunaan software. dimungkinkan dalam Lalu proses customer pembuatan evaluation. membutuhkan waktu yang sangat singkat. Aktivitas yang sekitar dibutuhkan 60 untuk sampai 90 mendapatkan hari. feedback dari Menghemat user biaya atau karena customer berdasarkan penekanannya evaluasi adalah mereka. menggunakan komponen-komponen Selama yang representasi sudah ada. software pada Saat tahap menggunakan engineering kembali maupun pada komponen-komponen implementasi yang sudah software ada, instalasi maka beberapa software komponen pada tahap program sudah construction diuji and sehingga release. kita dapat
dapat melakukan penghematan waktu. Kelebihan pada model ini yaitu dapat disesuaikan dengan perangkat lunak, bisa dipakai selama hidup perangkat memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim RAID yang baik. Lunak skala besar. Tidak semua aplikasi sesuai dengan RAID. Bila sistem tidak dapat memahami dan bereaksi terhadap resiko, pembangunan komponen penting dalam RAD akan menjadi sangat problematis. RAD menjadi tidak sesuai jika resiko teknisnya tinggi. Hal ini terjadi bila sebuah aplikasi baru memerlukan penafsiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Dengan program komputer yang butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju model spiral. Model ini cukup baru ditemukan, yaitu tahun 1988 oleh Barry Bohm. Spiral adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan pada level tinggi. Saat ini pengembangan perangkat lunak yang mendukung 4GD berisi tool berikut. Pertama, bahasa non-procedural, aktivitas yang dilakukan dalam spiral model. Report generation, yang pertama, customer communication, data manipulation, aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi level tinggi yang efektif antara developer dengan user. Tingkat tool ini ada customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini bila ada kesalahan dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, analis risk. Aktivitas analis resiko ini dikerjakan untuk menganalisis baik resiko secara teknikal maupun secara manajerial. Tahap inilah yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan dengan spiral model. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal. Lalu, construction and release. Aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi, dan penyediaan user atau customer, support seperti training, penggunaan software, serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Lalu, customer evaluation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka. Selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi software, instalasi software pada tahap construction and release. Kelebihan pada model ini yaitu dapat disesuaikan dengan perangkat lunak, bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lalu lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Kemudian, pengembangan dan memakai lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kekurangannya, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol, memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal, dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Kemudian butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang kelima, model Fourth Generation Technique atau 4GT. Istilah generasi keempat mengarah ke perangkat lunak yang umum, yaitu tiap pengembangan perangkat lunak menentukan beberapa karakteristik perangkat lunak pada level tinggi. Saat ini pengembangan perangkat lunak yang mendukung 4GT berisi tool-tool berikut. Pertama, bahasa non-procedural untuk query basis data. Lalu, report generation, data manipulation, interaksi layar, kemampuan grafik level tinggi, kemampuan spreadsheet. Tingkat tool ini ada, tapi hanya untuk sesuatu aplikasi khusus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.